Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mim Kasum, NIM 2104020125. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang manajemen logistik. Tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah manajemen logistik yang dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Rana Satria. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama. Nah, materi pertama ada pengertian manajemen logistik menurut para ahli. Yang pertama ada Ronald H. Barlow 1992. Beliau mengatakan logistik adalah proses merencanakan, menerapkan, dan mengendalikan yang efektif dan efisien dari aliran dan penyimpanan bahan baku persediaan dalam proses dan bahan jadi yang terhubung dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Yang kedua ada Donald E. Orson 1995. Beliau mengatakan logistik adalah proses pengolahan yang strategis terhadap penyimpanan dan penyimpanan barang, suku cadang dan barang jadi dari para supplier di antara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para pelanggan. Yang ketiga ada Sihaya 2012 mendefinisikan bahwa manajemen logistik adalah bagian dari supply chain management atau manajemen rantai pasok yang merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aliran barang secara efektif dan efisien, meliputi transportasi, penyimpanan, distribusi dan jasa layanan, serta informasi terkait mulai dari tempat asal barang sampai ke tempat konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi ini menuntut perusahaan untuk menyusun kembali strategi dan sistem logistik dalam perusahaan. Esensi dari persaingan terletak pada bagaimana perusahaan mengimplementasikan proses dalam menghasilkan produk baik, barang atau jasa. Perusahaan harus dapat memperbaiki kinerja sistem logistiknya agar dapat terus bersaing dan mengalami kemajuan. Suatu kegiatan dibutuhkan aktivitas logistik di dalamnya. Logistik adalah bagian dari rantai pasokan atau supply chain. Aktivitas logistik terdiri dari lokasi fasilitas, transportasi, inventarisasi, komunikasi, dan penanganan dan penyimpanan. Selanjutnya ada fungsi manajemen logistik. Yang pertama ada fungsi perencanaan dan persyaratan. Manajemen logistik bertindak sebagai peran organisasi apapun. Ini termasuk kegiatan analitis yang berkaitan dengan produk yang akan digunakan, ketersediaan dan skala prioritas. Yang kedua ada fungsi penganggaran. Fungsi ini dimaksudkan pengadaan barang sesuai dengan anggaran yang ada. Jika biaya penganggaran logistik tidak sesuai dengan anggaran, maka diperlukan perubahan dan perencanaan. Yang ketiga ada fungsi pengadaan. Pada dasarnya, pengelolaan logistik lebih fokus pada pengadaan barang dan bersifat wajib. Ketika terjadi budget mismatch dan sulit untuk mengubah rencana, maka manajer logistik harus berimprovisasi untuk mengelola kegiatan logistik dengan anggaran yang terbatas. Selanjutnya ada fungsi penyimpanan dan distribusi. Ini adalah proses menyimpan barang yang diterima di tempat yang benar. Selain itu, barang didistribusikan ke pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan prosedur operasi standar. Yang kelima ada fungsi pemeliharaan. Proses pengelolaan statistik juga mencakup pemeliharaan barang. Secara umum, perawatan barang logistik berfungsi untuk memastikan barang yang disimpan tidak mudah rusak. Yang keenam, ada fungsi penghapusan. Dalam kegiatan pengelolaan logistik juga terdapat kegiatan eliminasi. Dalam hal ini, fungsi pelepasan
dilakukan adalah untuk memisahkan item yang rusak, memperbaiki item yang rusak, dan mengganti item yang rusak dengan yang benar. Yang terakhir adalah fungsi kontrol. Fungsi kontrol dilakukan selangkah demi selangkah oleh manajer logistik sesuai dengan fungsi yang disebutkan di atas. Pengendalian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap fungsi manajemen logistik berjalan sesuai harapan. Nah, materi selanjutnya ada manfaat manajemen logistik. Yang pertama ada persediaan. Adanya manajemen logistik yang baik akan mampu menyediakan barang sehingga semua kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua ada transportasi. Kegiatan logistik tentunya membutuhkan sarana angkutan agar perusahaan yang telah menerapkan manajemen logistik yang baik dapat memastikan tersedianya sarana angkutan untuk proses pendistribusian barang. Yang ketiga, ada fasilitas. Berbagai fasilitas logistik dibutuhkan agar semua aktivitas logistik dapat terlaksana dengan lancar. Dengan menerapkan manajemen logistik, perusahaan mengetahui fasilitas apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatannya. Yang keempat, ada layanan. Penting bagi perusahaan untuk menawarkan layanan yang baik kepada pelanggannya. Namun, layanan tersebut itu hanya ditujukan untuk konsumen, tetapi juga pihak lain seperti pemasok. Selanjutnya, ada manajemen dan administrasi. Kegiatan pengelolaan tentunya selalu didukung oleh kegiatan administrasi, sehingga dapat dipastikan setiap kegiatan tercatat dengan baik dan teratur, sehingga semua informasi kegiatan logistik dapat dengan mudah diterima pada saat dibutuhkan nantinya. Yang keenam yaitu ada inbound transportasi. Keunggulan manajemen logistik untuk transaksi masuk digunakan untuk mendistribusikan barang dan bahan baku dari pemasok ke perusahaan. Perusahaan berpotensi untuk mencapai kerjasama yang baik dengan pemasoknya memiliki kualitas bahan baku dan kualitas baik dengan manajemen persediaan yang baik. Selanjutnya ada outbound transportasi. Kegiatan manajemen logistik memastikan distribusi yang baik dari perusahaan ke konsumen yang dapat memastikan bahwa barang dikirim dengan benar. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Masalah bisa muncul dengan proses pengiriman barang. Dengan menerapkan manajemen logistik, setiap permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan tepat dan serta dapat diantisipasi. Selanjutnya ada informasi kepada konsumen. Biasanya setiap konsumen melacak pengiriman barang yang telah dipesannya. Dengan manajemen logistik yang baik, penyampaian informasi tentang distribusi suatu barang menjadi lebih mudah. Selanjutnya dan yang terakhir adalah kepercayaan dari konsumen. Tingkat kepercayaan konsumen lebih besar terhadap perusahaan akan muncul ketika layanan terbaik tersedia, baik dalam hal penyediaan informasi, ketepatan waktu, dan layanan yang baik. Ini mengarah pada loyalitas pelanggan pada suatu merek. Nah, selanjutnya ada tugas manajemen logistik. Pada umumnya, tugas utama manajemen logistik adalah menjaga keseimbangan antara penjualan dan biaya untuk menghasilkan keuntungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa tugas penting lainnya yang perlu diselesaikan, antara lain yang pertama ada pengawasan pengiriman. Manajer logistik dapat bertanggung jawab atas manajemen departemen atau pengiriman. Ini berarti mereka perlu bekerja dengan pengemudi, fokus pada pengoptimalan rute, meninjau metrik kinerja, dan melampaui harapan layanan pelanggan. Manajemen logistik dapat bertanggung jawab kepada forklift dan peralatan pengiriman lainnya. Yang
kedua ada IT dan data. Mereka manajer logistik menghabiskan lebih banyak waktu menggunakan sistem informasi komputer atau untuk masuk, mengakses dan meninjau pengiriman, inventaris dan data kinerja. Dengan menggunakan perangkat pengiriman, mereka dapat melacak material yang tiba di sisi logistik, meninggalkan area persiapan pengiriman, dan berpindah ke kantor fasilitas. Yang ketiga ada aktivitas rantai pasokan. Kegiatan dalam rantai pasokan termasuk bekerja dengan tim dalam proyek, transportasi, masuk dan keluar yang memerlukan koordinasi aktif dengan berbagai penyediaan layanan. Manajemen logistik berkonsultasi pada manajer tentang kontrak transportasi, masuk dan keluar, sistem jaringan dan tingkat layanan untuk membuat rekomendasi solusi kreatif. Manajemen logistik perlu menetapkan, memantau, dan menyesuaikan matriks kinerja utama untuk memastikan bahwa biaya rantai pasokan sejalan dengan proyeksi anggaran. Yang keempat ada manajemen material. Manajer logistik perlu mengembangkan budaya keselamatan dan menerapkan kebijakan keselamatan dan program pelatihan bagi karyawan. Yang terakhir ada pengawasan pusat distribusi. Manajer logistik mungkin bertanggung jawab atas departemen pengiriman dan penerimaan dari pusat distribusi. Selanjutnya kita masuk kepada sistem manajemen logistik. Manajemen logistik bisa terwujud apabila ada suatu sistem. Sistem manajemen logistik ini diharapkan mampu mengkoordinir kegiatan logistik secara terpadu di dalam perusahaan. Manajemen kegiatan logistik biasanya diarahkan dan diawasi dari berbagai kegiatan dalam bagian yang ada dalam perusahaan. Bila terjadi pelanggaran hak, wewenang dan tanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya pemborosan yang sering menghambat tercapainya tujuan logistik itu sendiri. Konsep logistik terpadu akan memberikan logika yang utuh guna penentuan rencana kegiatan logistik dalam suatu struktur industri dalam kerangka saluran yang bekerjasama secara terpadu. Sistem ini memberikan kedalaman kegiatan terhadap segala usaha terpadu guna pencapaian logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dari sistem logistik disesuaikan dengan tujuan yang ditentukan sehingga sistem tersebut dikehendaki. Yang pertama ada pengumpulan. Pengumpulan yang dimaksud adalah kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari sebagian barang yang ditunjuk guna menjalankan akhir pada konsumen. Yang kedua ada penyimpanan. Adalah kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang. Fungsi penyimpanan ini biasanya disebar antara perusahaan di dalam kelompoknya. Yang ketiga ada transfer. Adalah suatu mekanisme transformasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus diubah bentuknya secara fisik guna menunjang transaksi. Yang keempat ada penyebaran. Adalah kegiatan penempatan produk yang disesuaikan dengan jenis klasifikasi pada tempat tertentu yang tepat, waktu yang tepat. Penyebaran ini biasanya merupakan tahap akhir dari kegiatan logistik. Yang kelima adalah pembiayaan. Adalah anggaran keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan guna melaksanakan kegiatan logistik yang baik. Yang keenam ada komunikasi. Adalah penyampaian ide, konsep, gagasan, informasi ke arah hasil akhir yang diharapkan. Selanjutnya ada misi logistik. Misi logistik suatu perusahaan adalah mengembangkan suatu sistem yang dapat memenuhi kebijaksanaan pelayanan dengan pengeluaran serendah mungkin. Yang pertama ada prestasi logistik. Prestasi logistik diukur dengan penyediaan, availability, kemampuan, dan kualitas.
Availability adalah menyangkut kemampuan perusahaan untuk secara konsisten memenuhi kebutuhan material atau produk, sedangkan capability adalah prestasi logistik menyangkut jarak waktu antara penerimaan satu pesanan dengan pengantaran barangnya. Yang terakhir ada mutuality. Prestasi adalah menyangkut seberapa jauh baiknya tugas logistik secara keseluruhan dilaksanakan. Yang kedua ada biaya logistik. Sistem logistik hendaklah dipandang sebagai pusat biaya. Sifat dari availability yang tinggi, capability yang tepat, dan konsisten dan quality yang tinggi, itu hubungannya masing-masing dengan biaya. Semakin tinggi masing-masing aspek ini dari totalitas prestasi, maka masing-masing aspek ini semakin besar biaya logistiknya. Yang ketiga ada keseimbangan sistem logistik. Biasanya perusahaan akan mendapatkan bahwa hubungan yang terbaik antara prestasi kegiatan logistik dengan biaya itu adalah hubungan yang berimbang dengan prestasi yang layak dengan pengeluaran biaya realistis. Selanjutnya ada peran logistik dalam organisasi publik. Saat ini, manajemen logistik yang efektif telah diakui sebagai peluang kunci untuk meningkatkan keuntungan dan daya kompetitif suatu perusahaan. Dalam organisasi publik, terutama pemerintah daerah, manajemen logistik sangat berhubungan erat dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan pada kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintah yang bersifat eksternal, yaitu pemberian pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua ada peran logistik dalam mendukung kegiatan pemasaran. Logistik memegang peranan penting dalam bauran pemasaran perusahaan karena sejumlah upaya pemasaran harus mengintegrasikan gagasan untuk memperoleh produk yang cepat pada saat yang tepat, promosi yang memadai dan memadai. Logistik dapat mendukung pengiriman barang ke tempat yang tepat, sepertinya seperti halnya utilitas produk atau jasa menyediakan kepuasan konsumen. Yang ketiga ada peran logistik dalam ekonomi. Logistik memainkan peranan kunci dalam ekonomi, yaitu pertama, logistik merupakan salah satu pengeluaran utama dalam bisnis. Dengan demikian, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ekonomi lainnya. Kedua, logistik mendukung pergerakan dan aliran dari sejumlah transaksi ekonomi, seperti penjualan dari sejumlah barang dan jasa. Ketiga, logistik menambah nilai dengan menciptakan kegunaan utilitas, waktu dan tempat. Dari pemahaman ekonomi, utilitas mewakili nilai atau kegunaan di mana barang dan jasa dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan. Yang keempat, dalam perdagangan internasional, pemerintah ikut memerankan kebijakan maupun pengawasan perdagangan tersebut karena merupakan perluasan kegiatan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi singkat tentang manajemen logistik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.